Tan Malaka adalah pahlawan nasional Indonesia, namun pria yang dijuluki Bapak Republik Indonesia ini dianggap belum mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan jasa-jasanya. Lalu, seperti apa sejarah Tan Malaka ini harus dimaknai? Mari kita mulai. Check it out. Tan Malaka merupakan sosok yang memiliki sifat sosialis dan politis. Pada tahun 1921, ia pergi ke Semarang untuk memulai menerjuni dunia politik. Kiprahnya dalam dunia politik sangat mengesankan. Hal ini didukung dengan pemikiran Tan Malaka yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka lahir di Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897 dengan nama asli Ibrahim. Anak dari pasangan Rasad Caniago dan Sinah Sinabur ini merupakan tamatan Quick School Bukit Tinggi pada umur 16 tahun di tahun 1913 dan melanjutkan ke Ritz Quick School di Haarlem, Belanda. Setelah lulus dari Ritz Quick School, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan mengajar di sebuah perkebunan di Delhi. Halangan dan rintangan dihadapi Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dari negara Indonesia, seringnya konflik dengan Partai Komunis Indonesia, hingga pernah diduga kuat sebagai dalang di balik penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni tahun 1946. Berbagai peran penting pun diraih Tan Malaka, di antaranya kepemimpinan dalam berbagai organisasi dan partai. Sempat mendirikan Partai Rakyat Indonesia atau PARI pada tahun 1927 dan Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak pada tahun 1948, hingga mendirikan sekolah serta mengajar di Cina pada tahun 1936 dan sekolah tinggi di Singapura. Tan Malaka memang sosok yang membenci ketidakadilan dan peduli terhadap penderitaan para buruh. Hal itulah yang membuatnya aktif dalam organisasi dengan menentang segala hal yang menyusahkan para buruh serta bergabung dengan Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang kemudian berubah menjadi PKH atau Partai Komunis Hindia. Tan Malaka terbunuh di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari tahun 1949. Sebagian besar hidupnya dalam pengusiran dan pembuangan di luar Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui ketetapan Presiden RI nomor 53 tanggal 23 Maret tahun 1963. Warisan Tan Malaka sangat besar untuk bangsa ini. Ia yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Ia juga akan dikenang sebagai pejuang yang berani dan berjiwa sosial. Alasan saya memilih Tan Malaka sebagai tugas sejarah karena yang tersisa hanya Tan Malaka. Semua tokoh pahlawan sudah diambil oleh teman-teman saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.